Oke, sudah lewat 5 menit, kita mulai saja ya. Oke, silakan yang bisa buka kamera, silakan dibuka kameranya, biar saya tidak ngomong sendiri, seperti ngomong di radio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, how are you today? Waalaikumsalam. I'm great, sir. How about you? I'm fine too, thank you. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut ke materi terakhir ya. Kita hari ini akan bahas, kalau di jadwalnya harusnya kita bahas true eksperimental. Tapi kita hari ini akan bahas semuanya, ketiga-tiganya. Jadi kita akan bahas eksperimen secara keseluruhan. Jadi kita akan bahas pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwasannya kalau kalian disuruh komen video, itu kan ya komen aja satu paragraf gitu. Jangan kalian tulis apa yang diucapkan dalam video itu. Apalagi kalau saya yakin takutnya kan yang ini, yang memang apa yang dalam video itu semua ditulisnya, itu kalian pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi yang translate video, dari video jadi tulisan, terus kalian upload jadi tugas. Jadi jangan gitu ya, nanti itu kalau yang apa yang ada dalam video itu yang kalian kasih komentarnya, yaitu artinya ya kalian pakai aplikasi. Karena saya yakin kalau untuk tulis semuanya pasti capek gitu. Makanya tugasnya hanya memberikan komentar satu paragraf terhadap video yang kalian tonton gitu. Oke ya, jadi kedepannya jangan diulang lagi ya. Jadi kalau dibilang satu paragraf, buat aja satu paragraf gitu. Jangan semua apa yang diucapkan di video yang 3 menit semua ditaruhnya di tugas. Oke, itu yang penyampaiannya supaya bisa kalian ingat dan jangan diulang lagi. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang eksperimental secara keseluruhan. Kemarin pertemuan 6-7 kalian sudah meringkas, sudah membaca, sudah nonton video. Maka hari ini kita akan review ketiga-tiganya. Oke, sebelum kita masuk ke eksperimental, kemarin kita sudah bahas ini dan saya ingatkan lagi bahwasannya secara umum penelitian itu hanya ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kemudian nanti ada mixed method, gabungan di antara keduanya, dan ada yang namanya analytical study yang terkait dengan dokumen, untuk analisis dokumen. Oke, kemudian untuk yang kuantitatif itu dia sudah terbagi dua, ada non-eksperimental, ada eksperimental yang hari ini akan kita pelajari. Kemarin non-eksperimental kita sudah belajar 3 ya. Deskriptif, komparatif ya. Deskriptif, komparatif. Oh, bukan ya. Deskriptif, korelasional, kemudian kausal komparatif. Karena kausal komparatif ini lanjutan dari komparatif. Makanya kita gabungin. Jadi kita sudah belajar 3, deskriptif, korelasional, dan kausal komparatif. Oke, dan hari ini kita akan lanjut pembahasannya ke eksperimental. Jadi eksperimental itu nanti ada true, ada quasi, ada single subject, atau pre-eksperimental. Oke, what is an experiment? Kalian juga sudah membuat ya, sudah membuat ringkasan. Kira-kira kalau dari bahasa kalian sendiri, eksperimen itu apa? Ada yang mau unjuk bakat atau unjuk suara? Silakan buka mic-nya. Ada? Silakan. Ini kenapa videonya mati semua? Dibuka dong videonya. Silakan yang mau menyampaikan, Pak, menurut saya eksperimen itu ini. Silakan. Rusni? Tadi buka mic. Kok ditutup lagi? Nggak sengaja, Sir. Oke. Ada lagi? Rusni mau menyampaikan pendapatnya, boleh, silakan.
Kira-kira eksperimen itu menurut Rusni apa? Oh, Lucky, silakan Lucky. Nggak kedengeran Lucky. Coba buka ininya headsetnya, kayaknya headset. Dengar, boleh. Sir? Udah, boleh, silakan. Menurut saya kan, Sir, kalau eksperimen itu biasanya kalau saya lihat di TV ataupun di yang lain-lain kan, Sir. Menurut saya itu kayak uji coba gitu, Sir. Uji coba ya. Iya, Sir. Oke, bagus. Yang lain ada? Silakan. Menurut Lucky, eksperimen itu uji coba. Tuh. Ada yang lain? Silakan. Sir. Ya, silakan. Thank you, Sir. Menurut pemahaman saya, experimental research itu mencoba dua objek secara bersamaan lalu dilakukan compare and contrast terhadap dua objek tersebut, Sir. Oke, berarti diberikan sesuatu ya, dilakukan sesuatu terhadap objek itu, kemudian dilihat kontrasnya ya. Ada dua objek. Oke, yang lain? Satu lagi? Saya, Sir. Ya, silakan Nurul. Doing something new gitu, Sir. Tapi yang belum pernah orang uji coba gitu sebelumnya. Oke, kalau menurut Nurul, something new ya, berarti harus baru ya. Kalau misalnya orang lain udah melakukan, kita nggak boleh melakukannya lagi, gitu ya. Ya, Nurul? Tapi maksudnya hasil yang baru gitu, Bu, Sir. Hasil gimana? Coba diulang lagi. Misalnya kan kayak mau mencari hasil yang baru gitu dari hasil yang sebelumnya gitu, Sir. Hasil yang baru dari hasil sebelumnya. Bisa diperjelas lagi? Contoh, coba kasih contohnya. Misalnya apa? Gitu. Sesuatunya itu udah pernah diteliti. Misalnya saya mau meneliti metode pembelajaran yang udah diterapkan di suatu sekolah gitu kan, Sir. Tapi kan di sekolah lain gitu, Sir. Apakah emang hasil yang sebelumnya itu emang benar gitu? Oke, berarti bukan nggak boleh yang sama ya. Iya, Sir. Subjeknya harus berbeda gitu. Jadi kalau di sekolah sana misalnya berhasil, apakah di sekolah satu lagi berhasil gitu. Jadi intinya subjeknya jangan yang sama dengan metode yang sama. Oke, boleh. Oke, jadi benar ya. Eksperimen itu bisa kita bilang uji coba, bisa juga nanti mengcompare perbandingan antara dua kalau tadi dua grup misalnya, atau bisa juga mencoba di tempat yang berbeda dengan metode yang sama misalnya. Oke, baik, kita coba lihat pengertiannya. Research method in which condition are controlled. Jadi yang pasti kalau eksperimen itu kondisi yang ada di kelas itu kita bisa kontrol sebagai peneliti. Kita sebagai peneliti bisa mengontrol kondisinya, gitu. Karena kalau misalnya metode mengajar, maka kita yang langsung mengajar. Oke, kemudian one or more independent variable can be manipulated to test a hypothesis. Ingat ya, kalau kalian ambil penelitian kalian pakai eksperimen, maka akan ada yang kita sebut dengan hipotesis. Di hipotesis itu misalnya ada hubungan yang signifikan antara metode A dengan hasil belajar. Itu contoh hipotesis. Jadi pernyataan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu yang disebut dengan hipotesis. Oke, kemudian ini ya, one more independent variable can be implemented to test hypothesis about a dependent variable. Jadi nanti dalam eksperimental juga ada yang namanya independent variable, variabel yang independen, yang tidak terpengaruh, yang tidak dipengaruhi oleh oleh lingkungannya atau oleh peneliti. Kemudian ada dependent variable yang dipengaruhi oleh independent variable. Misalnya metode mengajar itu kita sebut dengan independent variable.
Yang dependent variabelnya apa? Misalnya nilai siswa. Karena kan nilai siswanya dipengaruhi oleh metode mengajar. Maka metode mengajarnya kita sebut independent variable, sedangkan hasil dari proses pembelajaran atau nilai siswa itu disebut dengan dependent variable. Kemudian allow evaluation of causal relationship among variable. Jadi bisa juga untuk mengevaluasi hubungan antara variabel. Kemudian while ada variabel are eliminated or control, sedangkan variabel lainnya itu dikontrol atau dihilangkan boleh. Ini tergantung tujuannya. Nanti kita lihat desainnya ada banyak. Oke. Kemudian ini pengertian independent variable. Sudah saya jelaskan. Experimental adjust. Jadi dependent itu secara ringkasnya adalah variabel yang terpengaruh dengan eksperimen kita. Misalnya kita ngajar, yang terpengaruh apa? Nilai siswa. Misalnya. Itu yang disebut dengan dependent variable. Sedangkan independent variabelnya, any variable that can be manipulated or altered independently or any other variable. Jadi kalau independent variable itu variabel yang kita pakai, gitu, yang bisa kita manipulasi, yang bisa kita ubah, gitu, yang bisa kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Kalau tadi contohnya adalah metode mengajar. Oke, kita lanjut. Experimental treatment, alternative manipulation of the independent variable being investigate. Kemudian ini experimental group of subject exposed to experimental treatment. Ini istilah-istilah ya, istilah-istilah yang ada di dalam experimental research. Misalnya nanti treatment itu berarti manipulasi yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan untuk membuat penelitian itu. Misalnya, berarti kalau misalnya metode, berarti treatmentnya mengajar. Mengajar itu kita sebut dengan treatment. Kemudian experimental group berarti grup yang kita lakukan eksperimen. Control group adalah grup yang tidak kita lakukan eksperimen. Jadi ada experimental group, ada control group. Istilah-istilahnya. Kemudian ada test unit. Test unit itu berarti entity with responses to experimental treatment. Berarti adalah unit yang kita berikan treatment, unit yang kita ajar. Kalau misalnya kita mengajar, itu kita sebut dengan test unit. Kemudian randomization itu adalah random ya, random itu acak. Berarti apakah nanti pemilihan sampelnya itu secara acak, kemudian juga pemilihan misalnya subjeknya yang kita pilih secara acak itu nanti juga terkait dengan experimental research. Gitu. Oke, ini yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu, yang juga sudah kalian lakukan resume dua kali ya. Ada pre-eksperimental, kemudian ada quasi-eksperimental, dan ada true eksperimental. Jadi dia ada 3. Oke, kita coba lihat satu-satu. Pre-experimental design do not adequately control for the problem associated with loss of external or internal quality. Jadi kalau pre-eksperimental itu, dia hanya ada satu grup, makanya dia tidak ada kontrol. Dia hanya ada satu grup. Cannot be classified as true experiment. Jadi pre-eksperimental ini adalah eksperimen yang paling lemah. Jadi pre-eksperimental adalah eksperimental yang paling lemah karena dia hanya ada satu grup. Kemudian often used in exploratory research. Jadi biasanya digunakan hanya untuk riset eksplorasi. Jadi riset awal itu menggunakan pre-eksperimental. Kemudian ada 3 jenis desainnya, yang ada one shot design, one group pretest post-test design, kemudian ada static group design. Jadi desainnya ada banyak ya. Jadi ketika kalian nanti misalnya ditanya sama dosen pembimbing kalian, kalian buat penelitiannya pakai metode apa gitu? Eksperimental, Bu. Gitu. Itu masih terlalu umum. Jadi kalian harus menjawab lebih spesifik. Misalnya saya pakai pre-eksperimental, Bu, gitu. Kemudian desainnya saya pakai one group pretest post-test.
Nah, itu berarti sudah jelas. Berarti dia pakai pre-eksperimental, kemudian buang grup pretest post-test. Dan yang harus kalian ingat adalah, kalau misalnya nanti ada tugas, ada UTS, ada UAS, nah, jangan sempat kalian salah. Misalnya nih, kalian bilang, ini pakai eksperimen, true eksperimental, Pak. Tapi, desain yang kalian pakai adalah one group pretest post-test. Ada tuh di atasnya, ini penelitian ini menggunakan true eksperimental dengan one group pretest post-test design. Ya, itu artinya kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Itu kalian nggak paham, atau kalian nggak baca lagi, kalian nggak belajar benar-benar. Jadi untuk eksperimental, pre-eksperimental, itu ada one shot design, one group pretest post-test design, static group design. Jadi yang 3 ini jangan kalian bilang true eksperimental. Dia masuk ke pre-eksperimental. Lucky ya, kayaknya Lucky kemarin terjebak di situ. Makanya dapat apa? D ya, apa C? C ya, yang kayaknya di sini juga ada beberapa yang angkatan Lucky, itu saya kasih C karena itu gitu. Kalian bilang ini true eksperimental, Pak. Terus desainnya one group pretest post-test design. Padahal itu pre-eksperimental. Jadi jangan sempat kalian campur-campur ya. Yang ini di sini kalian bawa ke tempat lain. Nah, jadi hati-hati. Oke, kita coba lihat satu-satu. One shot design. One shot design ini disebut juga dengan after only design. A single measure is recorded after the treatment. Jadi hanya sekali diukur. Jadi setelah dilakukan treatment baru dites. Kemudian untuk grupnya satu ya, yang harus kalian ingat pre-eksperimental itu dia satu grup. Oke, study lack any comparison or control, jadi nggak ada kontrolnya. Kemudian no measure of test unit, not exposed to experimental treatment. Jadi test unitnya itu apa namanya? Tidak ada. Gitu. Jadi test unitnya dia hanya satu, jadi nggak ada test unit, nggak ada kontrolnya. Kemudian maybe the only viable choice test. Jadi yang apa ya? Yang paling tidak dianjurkan ya, yang paling tidak dianjurkan untuk digunakan ketika kalian melakukan penelitian, karena dia hanya satu grup, udah satu grup, kemudian apa namanya, udah satu grup, kemudian dia tesnya cuma sekali gitu. Jadi di akhir aja lihat di akhirnya bagus apa enggak gitu. Jadi kasih treatment, ngajar, kemudian dites gitu. Langsung membuat kesimpulan. Itu yang paling lemah ya. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua ada one group pretest post-test design. Nah, ini lebih lumayan. Subject experimental group are measured before and after treatment. Jadi sebelum treatment dites dulu, yang nanti kita sebut dengan post-test, kemudian diberikan treatment, atau misalnya kalau ngajar diajarkan, kemudian baru setelah ngajar dites lagi. Jadi ada 2 kali. Tapi tetap dia tidak ada control group. No control group. Offer comparison of the same individual before and after treatment. Jadi dia hanya compare individu yang sama atau sampel yang sama sebelum dan setelah treatment. Oke, kemudian if time between one and first measurement is extended may suffer maturation. Dia bilang di sini kalau misalnya apa namanya, tes pertama dan tes kedua itu jaraknya panjang, misalnya nih kalian tes pertama, kemudian ngajar sebanyak 10 kali, kemudian tes lagi di akhir, berarti atau kita anggap aja misalnya 16 pertemuan ya, seperti kita kuliah. Di pertemuan pertama tes 2, 3, 4, 5 sampai 15 itu ngajar. Jadi ada 14 kali ngajarnya. Kemudian di pertemuan ke-16 dites lagi. Itu bisa dianggap bagus gitu. Jadi itu bisa diklaim kalau itu adalah sebuah pre-eksperimental yang bagus. Gitu. Itu maksudnya. Kemudian kalau kita lihat diagramnya, itu adalah
O1, O1 ini adalah tes pertama, kemudian X ini treatmentnya, kemudian diberikan tes yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalnya minimalnya, kalau menurut saya minimalnya itu 3 kali. Jadi kalau kalian nanti eksperimental, berarti tes pertemuan pertama, pertemuan kedua ngajar, pertemuan ketiga ngajar, pertemuan keempat ngajar, baru dites di pertemuan kelima. Itu sebaik paling sedikit ya, paling tidak. Oke, yang ketiga ada static group design. Disebut juga dengan after only design with control group. Nah, ini udah 2 ya. Jadi dia sudah 2 grup. Tapi tetap saja kekurangannya dia tidak ada tes awal dan tes akhir. Jadi grup grup eksperimentalnya diberikan treatment, kemudian dites, sedangkan grup yang tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan treatment, itu hanya dites di akhir. Jadi ini juga agak bias ya, agak kurang kuat gitu. Kayak yang kalau di eksperimental ini, di pre-eksperimental paling tidak itu disarankan itu pakai one group pre-test post-test design. Gitu. Kalau misalnya memang harus pakai pre-test post-test, kalau pakai pre-eksperimental pakailah one group pre-test post-test, karena dia jelas yang kita bandingkan adalah nilai awal dan nilai akhirnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kuasi, ada pertanyaan? Jelas? Untuk pre-eksperimental? Sir, Ya, silakan. izin bertanya, Sir. Tadi Ya, kan boleh. Sir bilang bahwa pre-experimental design ini yang desain yang paling lemah gitu. Nah, jadi betul. Sir, untuk hasilnya itu apakah bisa dijadikan rujukan, Sir? Jadikan rujukan untuk apa dulu? Untuk related review misalnya kalau kita mau meneliti topik yang sama, Sir. Gitu. Ya, Tapi boleh aja. menggunakan maksudnya Menggunakan meneliti desain yang lain gitu ya. Halo, suaranya putus-putus. Iya, Sir, tapi hasilnya kita mau mengaitkannya dengan kita gitu. Oke, suaranya putus-putus, tapi mungkin saya sudah nangkap. Oke, seperti tadi saya bilang, ini adalah desain yang paling lemah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian untuk skripsi khususnya, untuk skripsi nggak apa-apa. Kalian bisa pakai pre-eksperimental. Tapi sarannya jangan pakai one shot, jangan pakai static group, tapi pakailah one group, pre-test, post-test design. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalian merujuk ke jurnal yang sudah ada, terus kalian mau ngambil referensi dari jurnal itu, juga nggak masalah selama dia pakainya one group pre-test post-test design. Kalau bisa ya, sebaiknya. Kalau dia pakai one group pre-test post-test design, kalian nggak apa-apa merujuk ke situ. Karena seperti tadi, ini dia ada catatannya. Jadi bisa aja kalau misalnya jarak antara tes 1 dan tes kedua, jadi misalnya ini ya, saya tambah misalnya IDX-nya ini bisa dari X1 sampai X30 misalnya, treatmentnya itu sebanyak 30 kali. Ya bisa aja itu bisa kita anggap dia sudah lumayan bagus. Gitu. Yang tidak bagus itu misalnya kalian tesnya hari Senin, terus hari Selasa ngajar, hari Rabu ngajar, hari Kamis ngajar, hari Jumatnya kalian tes lagi. Nah itu ya nggak bagus. Gitu. Tapi kalau jaraknya misalnya saya bilang misalnya hari Minggu ini kalian tes, minggu depan kalian ngajar, minggu depannya lagi ngajar, minggu depannya lagi ngajar, minggu depannya lagi ngajar sampai 10 kali ngajar, terus baru tes lagi minggu depannya, ya nggak apa-apa, itu bisa kita anggap bagus gitu. Jadi tergantung bagaimana jarak antara tes pertama dan tes keduanya. Tahu treatmentnya berapa kali gitu.
Kalau misalnya treatmentnya cuma sekali, ya itu nggak bagus. Masa sekali ngajar dia ada langsung perubahan? Apalagi misalnya dites, terus ngajar sekali, dites lagi, terus langsung perbedaan antara tes pertama dan tes keduanya itu signifikan. Ya itu perlu kalian pertanyakan kalau misalnya ada jurnal yang seperti itu. Gitu ya. Baik, Sir. Terima kasih. Yang lain ada, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke quasi experimental design. Oke. Yang tingkatan kedua ada yang namanya quasi experimental design, more realistic than true experiment. Jadi dia lebih realistis ya, lebih tinggi daripada pre-eksperimental, tapi lebih rendah sedikit daripada eksperimen true eksperimental. Kemudian researcher lack full control over the scheduling and experimental treatment. Jadi si peneliti itu agak kurang bisa mengontrol juga karena dia quasi ya terhadap schedule yang ada pada sampelnya. Jadi dia nggak bisa mengkontrol schedule dari si treatmentnya, dari si unit treatmentnya atau dari sampel yang diambil. Kemudian dia unable to randomize, jadi belum random ya. Jadi yang harus kalian ingat yang tadi di pre-eksperimental, selain dia ada yang bisa one group, kemudian dia tidak random. Jadi pemilihan sampelnya itu nggak random. Jadi kalau misalnya ada 6 kelas, kita langsung pilih, oh saya pilih kelas 1, kelas A1 misalnya, atau kelas misalnya kelas 2 SMA ada 6 kelas, maka kita langsung pilih, saya mau kelas 12 SMA yang paling pintar misalnya. Nah, itu dia nggak random. Itu pre-eksperimental. Termasuk quasi eksperimental seperti itu juga. Dia tidak ada random. Oke, kemudian jenisnya ada time series design, ada multiple time series design. Oke. Time series design involves periodic measurement on the dependent variable for a group or test unit. Jadi dia periodik. Jadi diukur secara periodik. Kemudian after multiple measurement, setelah dilakukan beberapa kali tes, kemudian diberikan treatment, atau juga treatmentnya ini terjadi secara natural, kemudian setelah treatment dites lagi dengan banyak tesnya secara periodik. Oke, ini ya diagramnya bisa kalian lihat. Tes pertama misalnya di minggu pertama, tes kedua minggu kedua, tes ketiga di minggu ketiga, tes keempat di minggu keempat, kemudian minggu kelima diberikan treatment, kemudian dites lagi, dites lagi, sampai banyak tesnya. Jadi antara tes di sebelum dan tes setelahnya itu sama. Nah, itu yang disebut dengan time series. Oke. Kemudian yang kedua, time series design. This is longitudinal design meaning over time. Jadi dia harus lama ya berarti. Karena tesnya banyak, otomatis memakan waktu yang sangat lama. Kemudian partisipan are test at different time during the course of study. Kemudian strateginya obtain a baseline measurement before an intervention, document both the change and maintain the change. Jadi dia mengukur perbedaan tes atau perbedaan hasil tes antara sebelum dan sesudah intervention ini treatmentnya ya tadi itu yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Kemudian this is a way of meeting some of internal validity challenge that we describe in chapter 8. Ini internal validity ini nanti kalian bisa lihat di modul di buku ya, di buku yang tadi malam saya kirim itu ada internal validity-nya. Nanti kalian bisa cek. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang ini, tantangannya itu tadi, tantangannya kalian akan menghadapi waktu yang panjang karena tesnya ada 1, ada 2, 3, 4. Kemudian treatment, kemudian ada tes lagi sampai sama banyaknya.
Terus nanti dibandingin tes pertama O1 misalnya dengan O5 ini, kira-kira berbeda nggak? Terus O2 dengan O6 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan time series design. Kemudian multiple time series design. Ini sama aja sebenarnya. Yang membedakannya adalah sudah ada kelas kontrol. Kalau tadi cuma satu kelas ya, yang ini satu grup. Yang ini multiple time series design ini dia sudah ada 2 grup. Jadi tinggal eksperimentalnya diukur juga, kemudian kontrolnya juga diukur. Tapi kontrolnya tidak diberikan treatment. Jadi dia hanya dites sampai sama dengan kelas eksperimentalnya dia diberikan tes. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas untuk kuasi? Halo? Jelas? Untuk kuasi eksperimental? Ya, silakan kalau ada. Jelas. Jelas ya? Oke, kalau jelas, saya lanjut ke yang materi hari ini. Kita akan lanjut ke true experimental design. Nah, ini yang paling bagus dari semuanya, tapi juga ya lumayan susah untuk dikerjakan. Gitu. Kita coba lihat. Ada 3 aspek yang paling penting kenapa dia kita sebut sebagai true experimental. Yang pertama, manipulation of independent variable, randomisasi atau acak, kemudian comparison group. Jadi itu ya yang ada 3 hal penting yang harus ada ketika kalian sebut itu sebagai eksperimental. Yang pertama ada manipulation independent atau treatment, kemudian ada acak pemilihan sampelnya, kemudian ada grup kontrol dan grup eksperimen. Gitu. Jadi ada 3 hal penting. Oke, manipulation technique include the present of absent technique, gitu ya. Bisa ada atau tidak adanya teknik, ngajar kalau misalnya kita hubungkan dengan ngajar. Kemudian bisa juga jumlah tekniknya yang dipakai, bisa juga jenis tekniknya yang bisa kita ukur. Kemudian random assign is randomization technique used to place research participant. Jadi random ini kita pakai untuk memilih grup. Jadi misalnya ada 6 kelas yang ada di sekolah, itu kita pilih secara random. Kita tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Kemudian kita masukkan ke wadah. Kemudian kita tutup mata, kemudian kita pilih. Misalnya kita mau 2 ya, kalau karena dia eksperimental, berarti kita butuh 2 kelas. Kita ambil secara acak. Terserah mau kelas mana yang dapat, maka itu baru bisa kita sebut sebagai true experimental. Jadi ini agak susah. Kenapa? Karena kalau kalian bukan guru di sekolah, kalian nggak bisa bahkan mungkin guru di sekolah juga nggak bisa melakukan itu. Kalau misalnya konteksnya sekolah ya, nggak bisa dia ambil kelas suka-suka hati, dia bukan suka-suka hati ya. Suka-suka hati mungkin dalam tanda kutip bagi orang lain, guru lain anggapnya itu suka-suka hati. Jadi si guru yang mau meneliti ini dia milihnya secara acak, tiba-tiba dapat kelas kawannya misalnya yang akan dijadikan sebagai eksperimen atau kontrol, maka ya mungkin nggak bisa karena itu kelas orang lain. Apalagi kalau kalian sebagai mahasiswa mau melakukan penelitian di sekolah, nah itu juga agak susah kalau kalian pakai true eksperimental gitu. Karena kan bisa jadi kelas yang mau kalian ambil itu bukan guru yang kalian temui gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang pas kalian dapat kelasnya diizinkan kalian melakukan penelitian di sana, ya bagus gitu. Oke ya, jadi nanti coba dipertimbangkan lagi. Oke, kemudian jenisnya ada true eksperimental ini ada post-test only control group, kemudian ada pre-test post-test control group, kemudian yang ketiga ada Solomon 4 group. Oke, coba kita lihat satu. Post-test only control group. Jadi
true experiment design, dia true experimental design ya namanya. Kemudian experimental group test after treatment exposure, control group test at the same time without exposure to experimental treatment. Kemudian include random assignment to group, effect of all extraneous variable assumed to be the same both group, do not run the risk of testing effect. Kemudian use situation when cannot pretest. Oke, coba kita lihat diagramnya biar jelas. Ini. Jadi eksperimen ada dua kelas ya. Ada dua kelas, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, dan dua kelas ini dipilih secara random. Mana kelas mana yang dapat eksperimen, mana kelas kontrol itu kita tidak bisa kontrol. Jadi kita tinggal pilih secara acak. Kemudian dua-duanya ini tidak diberikan tes awal. Jadi hanya yang eksperimental langsung diberikan treatment, kemudian langsung dites, kemudian yang kontrol grupnya nggak diapa-apain, langsung tes. Gitu. Tapi nanti dibandingin. Gitu. Apakah kelas yang kita beri treatment ini menjadi lebih bagus, misalnya tesnya, dan kelas yang nggak diberikan apa-apa ini memang tetap jelek seperti itu, atau juga nilainya sama, itu yang kita bedakan. Jadi kita akan bedakan nilai kelas pertama dan nilai kelas kedua. Caranya gimana? No, O1, O2 kurang O1. Gitu. Jadi tinggal kurang, kita lihat selisihnya. Jauh nggak selisihnya? Gitu. Oke. Kita lanjut. Yang kedua ada pretest, post-test, control group design. Nah ini yang sudah lumayan bagus ya. Walaupun yang tadi juga ini bagus ya, karena dia true eksperimental, ini sudah dianggap bagus. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, otomatis dia juga lebih ribet lagi. Oke, true eksperimental sama ya, ini true eksperimental design. Juga experimental group test before and after treatment exposure. Jadi dia dites sebelum dan setelah treatment. Control group test at the same time without exposure to experimental treatment. Sedang yang kontrol grupnya dia hanya diberikan tes awal dan tes akhir, tidak diberikan eksperimennya. Oke, coba kita lihat desainnya kira-kira seperti ini. Jadi tes pertama berikan treatment, tes kedua di grup experimental group. Tapi lagi-lagi saya sampaikan experimental group dan kontrol grupnya dipilih secara acak. Kemudian ada tes juga untuk control group, kemudian ada tes post test untuk control grupnya juga. Jadi treatmentnya diberikan di sini. Inilah yang kita sebut dengan eksperimennya. Oke, untuk melihat efeknya gimana? O1 kurang O2. O2 salah. O2 kurang O4 ya harusnya. O2 tes post test kelas 1, post test kelas pertama dikurang dengan post test kelas kedua, atau ini 3 ya. Post test 3 dikurang post test 1, yang ini 3 dikurang 1, pretest kelas kontrol dikurang, atau kebalikannya. Oh iya, kita balik aja. O1 kurang O3, berarti pretest kelas eksperimen dikurang pretest kelas kontrol, kemudian O2 post test kelas kontrol, kelas eksperimen dikurang post test kelas kontrol, O4 gitu. Oke, yang terakhir ada yang namanya Solomon for group design. Jadi Solomon ini lebih apa ya? Dia mirip dengan yang pertama tadi, yang ini, yang mana tadi? Ini ya, yang post test only control group design, tapi dia subjeknya makin banyak. Jadi kelas kontrolnya ada 2, kelas eksperimennya ada 2. Jadi eksperimen 2 dites, diberikan eksperimen, kemudian dites lagi. Kelas kontrol pertamanya dites, tidak diberikan treatment, kemudian dites lagi. Kemudian untuk eksperimental 2-nya dites, diberikan eksperimentalnya, kemudian dites, sedangkan kelas kontrol grup 2-nya hanya diberikan tes. Oke, jadi ini kayaknya gabungan ya,
gabungan antara ini, antara post-test only control group dengan pre-test post-test control group design. Jadi agak ribet gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, kita sudah habis. Ya, silakan. Itu yang Solomon for group design, yang control group 2, kenapa nggak dites lagi, Sor? Karena dia ngikutnya ke experimental group 2 ini. Ditesnya di akhir. Jadi ini gabungan apa namanya? Gabungan antara yang di atasnya. Kayak yang pertama tadi. Kayak ini. Ini kan cuman diberikan treatment, kemudian dites. Yang satu kelas kontrolnya hanya dites saja gitu, tidak diberikan treatment. Oke, Gitu. Paham, Sor. Jadi kayak apa? Ini sebenarnya tujuan kenapa ini dibuat semakin banyak grup kontrol, semakin banyak grup eksperimentalnya. Tujuannya supaya ketika kita membuat kesimpulan, misalnya kita bilang nih, metode A berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tapi kita tesnya hanya sekali, misalnya pakai pre-eksperimental, maka itu nggak kuat kesimpulannya. Tapi kalau udah kita buat seperti ini, mungkin mau ditambah lagi, misalnya eksperimental grupnya ada 3, boleh gitu. Kemudian kontrol grupnya juga ada 3, boleh. Itu atau jadi 4 misalnya, itu makin memperkuat ketika kita membuat kesimpulan dari hasil penelitian kita. Gitu. Gitu ya. Tapi biasanya yang dipakai orang yang banyak ya, biasanya mereka pakai yang pre-test, post-test, control group desainnya ini. Yang ini pun sudah lumayan bagus. Gitu. Jadi ada kelas kontrol diberikan tes, kelas sebelah juga diberikan tes, atau kelas eksperimental diberi tes, kontrol diberi tes, kemudian eksperimentalnya diajarkan dengan metode A misalnya, kemudian dites lagi, sedangkan kelas kontrolnya tidak diajarkan dengan metode A, hanya mungkin metode seperti dia biasanya, metode tradisional misalnya, kemudian tapi tetap dites di awal dan di akhir. Gitu ya. Tapi antara materi yang di sini, yang di experimental group dengan materi yang di control group itu harus sama. Hanya metodenya yang berbeda. Ini yang pakai desain ini saja sudah bagus. Jadi kalau kalian tanya, sarannya Sir untuk skripsi bagusnya mana kalau kita mau pakai eksperimental? Ya bagusnya pakai pre-test, post-test control group. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya memang kalian bisa dapat sekolah yang kelasnya itu bisa kalian acak, kalian bisa pilih mana aja. Misalnya gurunya bilang, udah silakan kalian pilih mana aja boleh. Bu, saya butuh 2 kelas Bu, tapi saya akan acak nih. Oh boleh silakan. Misalnya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, cuman bisa dapat 1 kelas, kalian bisa pakai yang pre-experimental design, pakai yang pre-test post-test group. Mana tadi? One group pre-test post-test design. Jadi kalian kelasnya cuma 1, yang kalian pilih misalnya, atau yang dikasih sama gurunya, kemudian kalian lakukan treatment, kemudian kalian tes lagi. Kalian tes di awal, kalian kasih treatment, ya minimal 3 kali lah. 3 kali dalam waktu 3 minggu mungkin. Minggu ini treatment, minggu depan treatment, minggu depannya treatment. Minggu pertama tes, setelahnya treatment 3 kali, baru dites lagi. Itu mungkin udah lumayan untuk skripsi. Gitu. Oke, ada yang lain silakan. Sir, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Berarti kalau untuk true eksperimentalnya ini treatmentnya juga diberikan dalam jangka waktu yang panjang ya, Sir? Sebaiknya iya. Seperti saya bilang tadi, minimal itu 3 kali. Kalau misalnya kalian ngajar sekali, terus kalian tes, ya itu kan kita nggak bisa membuat kesimpulan. Masa sekali ajar dengan metode apa gitu, misalnya anaknya nggak bisa speaking, kita ajar dengan metode apa? Metode speaking misalnya role play misalnya. Dengan metode role play, masa sekali ngajar tiba-tiba anaknya bisa speaking? Kan nggak mungkin kan? Atau ada peningkatan lah antara nilai pertama dengan nilai terakhir gitu. Antara tes pertama dengan tes setelahnya gitu. Kan nggak mungkin kalau cuma sekali. Maka sarannya minimal gitu, minimal 3 kali. Berarti kalau misalnya kalian tetap eksperimen, kalian butuh 5 minggu untuk menyelesaikan penelitiannya. Minimal itu. Jadi minggu pertama tes, minggu kedua ngajar, minggu ketiga ngajar, keempat ngajar,
kelima tes lagi. Gitu. Yang lain? Ada? Silakan Maria. Maria? Maria? Kenapa Maria? Maria, kenapa Maria? Di bawah bareng-bareng tuh. Oke. Oke, lanjut. Yang lain ada, silakan. Ada? Sudah jelas untuk eksperimen? Jadi kalian sudah belajar 6 ya, sudah belajar 6 jenis 6 jenis desain. Ada deskriptif, ada korelasional, ada kausal komparatif, kemudian pre-eksperimental, true eksperimental dengan quasi eksperimental. Jadi jangan nanti jenis apa namanya? Metode apa mau kalian pakai untuk buat skripsi kalian gitu, atau buat proposal kuantitatif, sir. Itu masih terlalu umum. Jadi kalian harus jelas. Oh, ini pakai deskriptif, ini pakai true eksperimental, kemudian desainnya apa, atau ini pakai pre-eksperimental, pakai one group pre-test post-test design gitu. Jadi harus jelas ya. Nanti minggu depan kita UTS, berarti kita UTS, dan kemungkinan saya akan suruh kalian membuat sejenis rancangan penelitian. Kira-kira kalian mau pakai desain yang mana, alasannya apa. Kira-kira nanti seperti itu soal apanya. Contoh soalnya. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum UTS? Ini minggu depan kita udah mau UTS ya. Ini pertemuan ke-8, ke-9 kita UTS, berarti kita masih sisa 7 pertemuan lagi sebelum UAS. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Halo. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, nggak ada lagi yang bertanya, kita akan lanjut sedikit lagi. Ini saya kasih contohnya, contoh eksperimen ya. Contoh eksperimen kira-kira itu seperti ini. Mana dia? Ini. Example of experiment. Nah, ini kalian bisa baca di jurnal, bukan jurnal ya, di proceeding yang ada di tempat kalian, di apa namanya, di RPS atau juga di modul, itu ada ininya, ada linknya. Jadi judulnya Improving Student Achievement in Writing Descriptive Text Through Clustering Technique. Jadi yang dipakai untuk ngajar apa? Clustering Technique. Clustering Technique dipakai untuk meningkatkan student achievement. Jadi independent variabelnya clustering Technique, dependent variabelnya student achievement. Jadi kita akan memakai clustering Technique untuk meningkatkan student achievement. Oke, ini desainnya pakai apa namanya? Nah, ini hipotesisnya. Jadi there is a significant difference. Jadi hipotesis itu ada 2 minimal, ada HA, ada HU. Ada HA, kemudian ada HU-nya. Jadi yang pertama, there is a significant difference score of student rating achievement between pre-test and post-test. Jadi ini akan membandingkan nilai antara pre-test dan post-test. Kemudian untuk yang null hipotesisnya atau HO-nya atau H0-nya, there is no significant. Jadi kita buat 2, apakah ada signifikan yang perbedaan secara signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi nanti ini yang akan kita jawab dalam melakukan risetnya. Oke, kita coba lihat metodologinya. Methodology used in this study is experimental quantitative research. Oke ya, jadi pakainya experimental quantitative research. Kemudian di mana? Di sini dia. For research design, the study use one group pre-test post-test design. Jadi dia pakainya pre-experimental
pakai one group pretest post-test design. One group pretest post-test design is kind of pre-experimental. Jadi udah ada yang dia adalah pre-experimental. Kemudian ada tes ini, ada O1, ada treatment, kemudian ada tes keduanya. Oke. Ini population. Jadi ini sampelnya hanya satu kelas, jadi dipilih menggunakan purposive sampling technique. Jadi nanti kita juga akan belajar ya, cara ngambil sampel itu gimana, cara ngambil apa namanya purposive sampling technique itu bagaimana, gitu. Oke. Kemudian nanti dia tetap ada validity, ada reliability, kemudian oke. Oke ya, jadi untuk lengkapnya kalian bisa silakan nanti lihat di apa namanya, di proceeding. Nah, jadi cari aja judul ini, tapi judulnya bukan ini ya kalau nggak salah. Judulnya Teaching Writing Through Clustering Technique. Jadi judulnya udah berubah jadi gini, Teaching Writing Through Clustering Technique. Through Clustering. Atau cari aja nanti nama saya di Google Scholar. Tahu ya Google Scholar ya, kemarin sudah saya jelaskan. Teaching Writing Through Clustering Technique. Oke, kalau misalnya kalian mau baca. Teknik. Oke, kira-kira seperti itu ya contohnya untuk yang untuk yang salah satu jenis pre-eksperimental. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang sudah kepikir, Pak, kalau saya neliti ini itu bisa eksperimental nggak, Pak? Boleh kalau ada yang sudah kepikiran. Oke, ini ada yang chat. Kalau misalnya hanya 2 treatment, Sir, kalau misalnya hanya 2 treatment dengan materi naratif teks menggunakan one group pretest post-test design, alasan 2 treatment karena menyesuaikan SOP yang dipakai oleh guru tersebut, Sir. 2 kali, ya bisa aja, bahkan sekali juga bisa, Lutfi ya. Jadi 2 kali, ya udah boleh sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin masih, apa ya, masa 2 kali kamu bisa menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalnya memang cuma mau lihat aja apakah ada perbedaan antara sebelum tes dan setelah sebelum diajarkan naratif dengan naratif teks, diajarkan materi naratif teks. Terus metodenya apa gitu? Lutfi, metodenya apa Lutfi? Ini kan baru materian. Kalau misalnya 2 treatment dengan materi naratif teks. Materinya ya nggak ngaruh, materinya naratif teks. Metodenya apa gitu? Apa metodenya yang dipakai? Itu yang sebenarnya berpengaruh atau enggak nanti 2 kali treatment. Gitu. Terus mungkin bisa ditambahkan misalnya pakai metode apa gitu untuk mengajarkan naratif ini. Gitu. Jadi 2 kali ngajar pakai metode itu, kalau misalnya memang metodenya bagus mungkin ya nggak masalah, mungkin bisa. Jadi tergantung ya metodenya apa. Nah ini Lutfi belum menjelaskan apa metodenya. Oke, yang lain ada yang bertanya silakan. Atau Lutfi mau ditambahkan lagi pertanyaannya boleh silakan. Ya, Sir. Ya, silakan Lutfi. Lutfi mengenai treatment, Lutfi kan mengambil dari RPP guru di situ gitu, Sir. Oh, ini masih 2 pertemuan aja, sesuai dengan RPP gitu. Ya, tapi kamu pakai metode apa untuk ngajarnya? Kalau cuma naratif, yang apanya yang nanti mau diukur gitu? Kamu mau bilang naratif berpengaruh apa gitu? Saya di situ rencananya gini, Sir. Mau ambil efek penggunaan naratif, efek terhadap kemampuan siswa menulis dalam teks naratif gitu sih, Sir. Iya, metode yang kamu pakai apa? Masa pengaruh teks naratif terhadap kemampuan siswa? Kan teks itu hanya jenis teks gitu. Gimana Lutfi, apa
kamu harus cari metode apa gitu. Kamu metode apa ngajar naratif, baru nanti bisa kita lihat cukup nggak 2 kali treatment dengan metode itu gitu. Bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Oke, Sir. naratif berpengaruh ya belum, nggak ada secara teori, naratif itu nggak berpengaruh karena naratif itu hanya jenis teks. Jadi ada naratif, ada deskriptif gitu. Ada recon, ada apalagi ya kalau di FFA Ada prosedur gitu, Sir. ada prosedur. Kan prosedur jenis teksnya tidak berpengaruh terhadap kemampuan anaknya, tapi kan metode ngajar kita. Ya, metode ngajar sih saya masih belum tahu mau ngapalin situ gitu. Itu yang paling penting. Kalau kamu nggak tahu mau ngajar pakai metode apa, ya mau gimana mau kita teliti gitu. Karena dibilangnya situ karena kan naratif teknik katanya kan gitu kan. Kalau di minggu pertama secara umum aja gitu. Minggu kedua baru spesifik kayak gitu. Makanya yang penting itu bukan ada kelasnya atau tidak ya, tetapi ada masalahnya atau tidak. Kalau misalnya anak-anak yang ditawarin ibu itu di kelas itu 2 kali ngajar itu nggak ada masalah dengan naratif teks, ya ngapain kamu buat treatment di situ? Yes, sir. Jadi ini ya, kembali ke pembelajaran hari pertama ya, yang saya bilang untuk riset itu harus ada 3 hal paling tidak. Yang pertama ada problem, ada masalah, kemudian ada data, sumber datanya, kemudian baru analisis gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba langsung ke sumber datanya ada nih Pak gitu, tapi nggak ada masalah ya ngapain gitu. Ngapain kita melakukan riset? Jadi pastikan dulu punya masalah dan kita kepikiran solusinya ini. Solusinya ngajarnya seperti ini gitu. Barulah bisa kita lakukan treatment, baru kita bisa lakukan riset, eksperimental riset. Gitu ya Lutfi. Jadi pastikan dulu ada masalah di situ. Kalau nggak ada masalah ya ngapain diajar-ajar anak orang gitu. Nah orang misalnya memang nilainya udah pinter, ya ngapain kita ajarin lagi? Bisa. Kalaupun misalnya kita mau tahu kenapa dia bisa pinter, ya jangan pakai eksperimental, pakai deskriptif, kualitatif misalnya, atau pakai classroom observation gitu. Jadi nanti larinya ke kualitatif bisa. Gitu. Jadi nggak harus treatment ya. Oke, saya sekitar ini dari Cut ke Mala ya. Saya sekitar beberapa bulan lalu ngajar di SMP untuk tugas micro teaching, dan saya sangat terasa mereka lebih bandel dengan guru baru ketimbang guru lama. Kalau saya meneliti itu dengan kenakalan siswa terhadap guru baru itu, kira-kira saya harus pakai segmen atau bisa pakai yang lain karena saya kurang bisa matematika. Oke, metode analisis ya ini text based approach dalam tahap dasar sekali. Oke, kalau misalnya yang mau diteliti itu tingkat kebandelannya guru, berarti si Cut mau bandingin misalnya guru baru dan guru lama itu kira-kira ada perbedaannya nggak ketika ngajar gitu. Ya itu bisa aja eksperimen gitu. Tapi nanti larinya bukan ke bahasa Inggris, tapi larinya ke psikologi. Berarti kita nyari tahu tuh kalau misalnya guru baru bagaimana respon siswa, kalau guru lama bagaimana respon siswa. Itu larinya bukan bahasa Inggris, tapi ke psikologi. Gitu ya Cut. Jadi nggak bisa itu, nggak bisa kalau misalnya untuk menjadi inskripsi. Tapi kalau misalnya kamu mau neliti aja, mau nulis jurnal, mungkin masih boleh. Berarti batal aja Pak rencana yang topik itu Pak, yang lain aja. Iya, karena kan itu nanti larinya kamu kan bukan melihat kemampuan bahasa Inggrisnya jadinya. Kamu mau melihat respon anak terhadap guru baru dan guru lama. Oke, metode analisis yang text based approach. Atau ya kamu teliti text based approach aja. Misalnya kamu mau lihat pengaruh text based approach terhadap kemampuan siswa, itu mungkin bisa gitu. Text based approach dalam bahasa Inggris. Tapi kamu nggak melihat anak nakal atau enggak gitu. Jadi kamu boleh pilih kelas yang nggak nakal untuk melakukan text based approach ini. Jadi pakai prototype sampling, kamu ambil kelas yang memang cocok untuk pakai text based approach. Nanti kamu lihat pengaruhnya sebelum dikasih text based approach bagaimana, dan setelah dikasih text based approach bagaimana. Gitu. Sebenarnya Pak, kalau
pemakaian text-based approach itu dari 2004 udah dipakai. Cuman ada beberapa guru yang nggak terlalu paham cara pakainya. Ya nggak ngaruh, kita kan nggak ngukur gurunya atau enggak. Tapi kita mau lihat kira-kira di sekolah itu text-based approach ini bisa nggak meningkatkan nilai siswa gitu. Jadi mau gurunya udah pakai atau enggak, ya nggak masalah gitu. Nanti kamu cari kelas yang gurunya belum pernah pakai text-based approach gitu. Untuk kamu teskan di situ. Makanya untuk pemilihan sampelnya, untuk yang bukan true eksperimental ya, misalnya kuasi atau pre-eksperimental, itu kita boleh sepengetahuan peneliti. Misalnya pertama, misalnya kelasnya itu anaknya standar kemampuannya, pinter kali enggak, bodoh kali enggak, misalnya. Kemudian apalagi kelas itu belum pernah diajarkan oleh gurunya pakai text-based approach misalnya. Nah, itu udah jadi kriteria kita. Jadi kita tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Itu bisa gitu. Jadi masalah gurunya udah pakai atau nggak mau pakai itu nggak masalah dengan kitanya. Malahan kalau gurunya udah pakai di kelas itu baru bermasalah dengan kita. Jadi anaknya udah tahu kalau ada text-based approach. Gitu. Jadi nanti dia nggak alami lagi ketika kita kasih treatment. Jadi bisa kita cari kelas yang belum pernah diajar pakai text-based approach. Oke, gitu ya Cut. Indirwan, saya izin bertanya kembali, apakah metode eksperimental ini bisa digunakan untuk penelitian di bidang linguistik? Gimana ya, bidang linguistik untuk bahasa mungkin agak susah ya. Misalnya kita kasih treatment gitu. Misalnya ada anak kecil gitu, kita mau kasih treatment ke dia, kemudian kita taruh dia di ruang. Bisa sih secara kecil-kecilan, misalnya kita kasih 100 kata ke anak yang ke anak SD favorit misalnya, dengan anak SD yang nggak favorit, kita kasih 100 kosakata bahasa Inggris dalam waktu 30 menit kita suruh hafal, terus kita bandingkan dengan anak yang bukan sekolah favorit, kita kasih juga 100 kata dalam waktu 30 menit kita suruh hafal, dia bakal hafal berapa. Itu udah bisa jadi treatment. Berarti itu udah eksperimental. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi bisa. Walaupun ya jadinya agak nggak manusiawi gitu. Karena masa anak orang kita paksa-paksa gitu. Atau kalau dulu saya pernah kepikiran begini. Apakah kalau misalnya bayi, kita kumpulkan dia dengan bayi, barang-barang 100 bayi misalnya, jadi pas lahir dari mamanya kita ambil, kita taruh di satu ruangan, yang di situ nggak ada suara lain yang dia dengar selain suara mereka sendiri. Terus pertanyaannya, apakah mereka akan menghasilkan bahasa baru untuk berkomunikasi? Kan bisa aja ya kita lakukan eksperimen itu. Tapi masalahnya, ada emang bayi yang bisa kita gituin. Gitu. Pernah nggak kalian kepikiran kayak gitu? Atau kalian pernah baca mungkin ada hasilnya yang bayi baru lahir langsung dikumpulin di dalam satu ruangan yang nggak ada suara lain di situ selain suara tangis mereka misalnya. Terus kita teliti mereka sampai mereka bisa ngomong umur 5 tahun misalnya. Selama 5 tahun itu kita teliti, kita lihat aja, kita nggak berikan treatment apa-apa. Apakah mereka akan bisa bahasa baru? Itu pertama. Atau kita kasih treatment gitu. Kita kasih treatment misalnya kita ambil anak itu dari 100 negara yang berbeda. Kan bahasa mamanya beda-beda tuh. Kemudian kita ajarkan pakai bahasa Inggris ke 100-nya. Atau kita dengarkanlah bahasa Inggris itu. Nggak kita ajarkan, tapi kita tiap hari kita dengarkan musik bahasa Inggris dan lain-lain bahasa Inggris. Kemudian apakah mereka akan menghasilkan bahasa Inggris untuk berkomunikasi atau mereka membuat bahasa mereka sendiri? Nah, itu kan bisa jadi eksperimen juga. Tapi masalahnya ya nggak mungkin karena itu akhirnya nanti nggak manusiawi. Jadi dalam penelitian itu ada namanya kode etik. Etik namanya kalau Inggrisnya etik. Jadi semua penelitian itu harusnya kalau terkait manusia ya itu harus melewati etik board namanya.
dewan etik gitu. Jadi seharusnya ya di tiap universitas itu ada dewan etiknya. Jadi ketika seseorang mau melakukan penelitian terhadap manusia, itu proposalnya harus dimasukkan dulu ke dewan etik. Nanti dewan etik itu yang melihat, oh ini nggak etik gitu. Ini nggak etis dilakukan, ini nggak bisa dilakukan, oh ini bisa dilakukan. Jadi bisa aja ya dalam bidang linguistik walaupun agak susah untuk dilakukan. Siapa tadi yang bertanya? Indirwan ya. Gitu ya Indirwan? Yes, sir. Baik, sir. Oke, Kairia. Sir, saya mau tanya, untuk melakukan penelitian judul skripsi untuk bahasa Inggris itu mencakup bidang apa aja, Sir? Apa ya hanya bidang pendidikan dan ilmu murni atau bisa di bidang lain? Untuk bahasa Inggris ya harus terkait dengan bahasa. Jadi yang pertama, ya karena yang prodinya pendidikan bahasa Inggris, berarti harus terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Kalau prodinya sastra Inggris, berarti yang terkait dengan sastra Inggris. Kalau prodinya linguistik, nggak ada ya prodi S1 linguistik ya, S2 mungkin ada linguistik. Kalau misalnya mau ngambil linguistik ya bisa, pendidikan juga bisa ngambil linguistik. Terus yang sastra juga bisa ngambil linguistik. Yang pasti kalau saya nyarankan, kalau saya melihat ya karena kalian prodinya bahasa Inggris, ya harus terkait dengan bahasa Inggris gitu. Jangan nanti lari ke bahasa Indonesia, lari ke mana-mana gitu. Atau mungkin lari ke budaya atau lari ke hal-hal lain gitu. Fokus saja di bahasa. Jadi teliti yang terkait dengan bahasa. Terutama bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian analisis novel bahasa Inggris. Kalau mau analisis video bahasa Inggris. Karena kan kalian belajarnya bahasa Inggris. Masa kalian mau meneliti penelitiannya anak bahasa Indonesia? Nanti saya yang anak bahasa Indonesia nggak mau meneliti apa. Gitu ya. Kemudian ada lagi? Pak, saya silakan. Misalkan yang diteliti itu menyangkut dosen gitu, itu nggak dibolehkan atau mungkin dikatakan nggak ada etika gitu. Dosen gimana? Apanya yang mau kamu teliti? Misalnya gini kan, dia jadi dosen ini mengajarnya itu nggak sesuai dengan ISP gitu. English for specific purpose. Misalnya ini misalnya sering MK-nya itu English for business gitu. Tapi yang diajarkan itu bukan English untuk dalam dunia bisnis. Tapi yang diajarkan itu seperti kita ngambil mata kuliah kewirausahaan gitu. Jadi yang diajarkan cara berbisnis. Gitu. Jadi kita mau diteliti ini hasilnya nanti apakah mahasiswanya ini nanti akan bahasa Inggris dalam berbisnis itu akan lebih lancar atau malah jadi wirausaha gitu, jadi malah berbisnis gitu. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau secara teori ya, secara teori semua yang terkait dengan bahasa, semua terkait dengan bahasa Inggris itu bisa kalian teliti. Mau dia dosen, mau dia guru, mau dia apa lagi? Penceramah misalnya yang pakai bahasa Inggris itu bisa kalian teliti, atau misalnya debat bahasa Inggris Presiden Amerika, kan mereka debat tuh pakai bahasa Inggris kan, kalian teliti itu bisa. Terbalik lagi ke etis tadi, ke etik kan saya bilang tadi dalam teliti itu ada etik. Kalau misalnya kalian mahasiswa neliti dosen, ya itu nggak etis gitu. Jadi secara etiknya nggak dapet gitu. Secara etiknya terlarang. Bukan nggak bisa diteliti. Kalau misalnya memang dosennya bersedia untuk diteliti, ya nggak masalah. Tapi kalian nggak boleh meneliti kalau subjek yang kalian teliti itu tidak bersedia diteliti. Nanti ada namanya consent form. Jadi kalau misalnya kalian mau meneliti di sekolah, itu kalian harus minta consent form dari orang siswa-siswa itu seharusnya gitu. Jadi mereka menyatakan kami bersedia untuk mengikuti penelitian yang dilakukan oleh saudara Al-Farizi dengan judul ini, kemudian tanda tangan di bawahnya. Nah, itu namanya consent form. Nah, kalau di kita ya di Indonesia itu agak nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau di luar negeri, bahkan kalau misalnya di mana ya negara-negara maju lah, misalnya kayak Jepang, Amerika mungkin, itu mereka nggak bisa asal-asal teliti gitu. Jadi kita datang ke sekolah buat penelitian nggak bisa, kita harus minta consent form dari anaknya.
Kalau anaknya masih kecil, berarti kita minta consent form dari walinya, dari orang tuanya yang mengizinkan kalau kita melakukan penelitian. Kalau kita enggak kan, kalau sekolahnya udah ngizinin, ya langsung aja kita buat penelitian. Nah, makanya termasuk dosen tadi, kalau misalnya dosennya memang bersedia untuk diteliti, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap harus ada hitam di atas putih, gitu, consent form. Jadi dosen itu harus mau menandatangani kalau dia itu dijadikan sebagai subjek penelitian. Bahkan termasuk itu apa namanya, survei-survei yang biasanya kalian tiba-tiba ada linknya, tolong isi survei ini gitu. Untuk mahasiswa bahasa Inggris tolong isi, untuk mahasiswa untuk orang yang berumur antara 10 sampai 18 tahun tolong isi survei ini. Itu kan biasanya di depannya itu ada consent form. Jadi di situ Anda bersedia untuk melanjutkan survei ini. Bersedia? Tidak. Jadi kalau kita merasa nggak bersedia, berarti tekan tidak, selesai. Nggak akan berlanjut pertanyaannya. Tapi kalau kita tekan ya, berarti nanti ada pertanyaan surveinya. Gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan consent form. Itu ya Al-Farizi ya jawabannya ya. Oke Pak, thank you. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Saya masih punya waktu. Ada? Oke, kalau tidak ada, kalau kalian mau cepat tamat, itu kalian mulai sekarang itu sudah boleh mikir judulnya. Kalaupun misalnya mau lebih cepat lagi, kalian tulis terus proposalnya. Kalau mau lebih cepat lagi, habis kalian tulis tuh konsul terus sama dosen walinya. Jadi nggak masalah. Apalagi kalau misalnya memang dosen walinya ya bebas gitu. Kalau misalnya kamu mau nulis sekarang, saya siap membimbing gitu. Itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau mau cepat tamat, mulai sekarang tuh harus sudah punya judul. Harus sudah punya problem yang kalian konsulkan ke pembimbing akademik. Apakah bisa dijadikan judul skripsi, atau udah diteliti sama kakak listing kalian, atau baru saja diteliti, nah itu bisa kalian konsulkan dari sekarang. Oke ya, jadi kalian sudah, ya minimal kalian sudah punya gambaran 6 desain. Eksperimental ada 3, non-eksperimental ada 3 untuk kuantitatif. Kemudian nanti kita akan bahas kualitatif case study, kemudian analytical study setelah UTS ya, kemudian classroom observation, 3 lagi, kemudian setelah itu kita belajar sampel, kita belajar analisis datanya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau misalnya memang sudah ngerti. Ada? Silakan. Kalau misalnya memang ada yang masih terganjal di hati, boleh ditanyakan. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk UTS-nya saya akan kabari di grup kapan UTS-nya saya upload ke Sepada. Ini sudah saya upload sih, tapi tanggalnya masih saya majukan, sehingga kalian nggak bisa lihat soal UTS-nya. Gitu. Nanti saya kabari tanggal berapa kalian bisa mengakses soalnya, dan deadline-nya kapan untuk kalian buat UTS. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Berarti kita sudah siap ya, ada siap untuk UTS. Oke, kalau tidak ada, that's all for today. Thank you for your all attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.